Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan yang minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan. Nah, yang akan kita bahas nanti materi dan latihan soalnya. Nah, apa sih itu gerak melingkar yang minggu kemarin? Ya, gerak melingkar adalah sapuan gerak benda yang membentuk lingkaran. Terbagi dua ya, ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu yuk video berikut ini. Jika suatu benda bergerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linier tetap, kecepatan sudut tetap, tetapi arah kecepatan linier berubah, percepatan sentripetal yang besarnya tetap, dan arahnya selalu menuju ke titik pusat lintasan, maka benda tersebut dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan. Hubungan tiap-tiap besaran di atas adalah sebagai berikut. P sama dengan omega kali R. Sedangkan untuk mencari omega, kita gunakan rumus omega sama dengan 2pi per T. Karena T sama dengan 1/F, maka omega dapat pula dinyatakan sebagai 2πr. Sekarang, mari kita selidiki apakah percepatan pada benda yang bergerak melingkar beraturan adalah 0 atau tidak. Pada setiap saat, besar kecepatan v sama, tetapi arahnya yang berbeda. Oleh karena kecepatan linier selalu berubah, maka harus ada percepatan. Ingat, percepatan terjadi jika besar kecepatan atau arah kecepatannya berubah. Sama seperti gaya sentripetal, percepatan sentripetal juga selalu mengarah ke pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap kecepatan liniernya. Secara matematis, percepatan sentripetal dirumuskan sebagai AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, di video tadi sudah kita bahas ya, gerak melingkar beraturan itu cirinya kecepatan sudutnya selalu tetap atau konstan. Nah, kecepatan liniernya berubah dan kelajuan liniernya tetap atau konstan. Sedangkan gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudutnya berubah secara beraturan. Percepatan sudutnya atau percepatan angulernya konstan. Nah, GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, tidak akan kita bahas lebih jauh ya di kelas 10 ini. Kita hanya membahas sekilasnya. GMBB adalah gerak suatu benda dengan bentuk lintasan yang melingkar dan besar percepatan sudut angulernya konstan atau tetap. Jika percepatan anguler benda searah dengan perubahan angulernya, maka katanya perputaran benda itu akan semakin cepat. Maka dikatakan dengan GMBB dipercepat. Sebaliknya, jika percepatan angulernya berlawanan arah dengan perubahan kecepatan anguler benda yang akan semakin lambat, maka dikatakan itu GMBB diperlambat. Nah, di GMB, gerak melingkar beraturan, ada nih hubungan besaran linier dan radial. Linier itu lurus ya, radial itu yang melingkar. Kalau besaran linier untuk menyatakan jarak, untuk satu putaran ya, S itu keliling lingkarannya. Nah, berarti satu keliling lingkaran itu sama dengan 2V R-nya. Nah, kalau untuk besaran radian disebutnya theta. Theta itu 2V radian. Nah, sekarang kita ke contoh soal gerak melingkar ya anak-anak. Yang pertama, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jarinya 4 meter. R-nya 4 meter ya. Dalam waktu 2 sekon mengalami perpindahan sudut sebanyak 1/6 putaran. Berarti ini apa? N-nya ya? N-nya banyaknya putarannya 1/6. Ya. Waktunya 2 sekon. Jari-jarinya 4 meter.
Jari-jarinya 4 meter. Ditanya kelajuan linier. Kelajuan linier berarti V itu kan omega kali R. Mau mencari omega kita butuh dulu periode kan? Kita cari dulu periodenya. Periode itu waktu dibagi banyaknya putaran kan? Berarti 2/1/6. Artinya sama dengan 2 kali 6 kan? Berarti 12. Nah, kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut itu 2V per T. Berarti 2V per ini 12. Berarti 1/6 V radian per sekon. Nah, tinggal kelajuan linearnya. Omega dikali R kan? Omeganya 1/6 V. R-nya 4. Jadi 2/3 V. Ingat kalau kelajuan linear, kecepatan di gerak lurus itu meter per sekon. Bisa. Yang kedua, sebuah roda berputar dengan frekuensi 4 Hz. Tentukan kecepatan sudutnya, berarti ditanya omeganya. Yang kedua, tentukan kecepatan linear, berarti ditanya V-nya. Dan percepatan sentripetal, ASP-nya. Percepatan sentripetalnya. Nah, percepatan sudutnya, karena ini ada frekuensinya 4 Hz, tinggal omega itu 2V kali frekuensi kan? 2V kali 4 berarti 8V radian per sekon. Nah, kalau ditanya kecepatan linier, berarti tinggal V itu omega dikali R. Omeganya tadi udah dapat 8V. R-nya ini 2, berarti 16V meter per sekon. Nah, kalau ditanya percepatan sentripetal saat R-nya 0,5, berarti kita cari dulu V-nya. Saat si R-nya 0,5, berarti 8V dikali 0,5 ya. 4V meter per sekon. Nah, percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. V-nya 4V. Jangan lupa dikuadratkan per 0,5. Berarti 16V kuadrat dibagi 0,5. 32V kuadrat. Nah, sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan memiliki periode T-nya 0,5 ya. Dengan jari-jarinya berapa? 1 meter. Kecepatan sudut tetap benda tersebut adalah ditanya omega. Nah, omega itu 2V per T. 2V, T-nya ini 0,5. Jadi 4V radian per sekon. Bu, kalau jari-jarinya tidak kepakai, nggak apa-apa. Kalau tidak ada di sini, ya udah tidak usah dipakai. Sebuah roda bergerak melingkar dengan sebanyak 7.200 RPM. Ingat, RPM itu putaran per menit atau root per menit, rotation per menit. Berarti si frekuensinya harus dirubah dulu menjadi per sekon kan? 7.200 bagi 60. Berapa? 1.200 ya. Nah, tinggal cari omeganya. 2V dikali F-nya kan? 2V dikali F-nya ini 120 berarti 240 radian per. Nah, sekarang kita lanjut ya ke hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Ada 3 ya, ada yang rodanya satu poros atau pusatnya sama, roda 2 dengan roda 1 disatukan, ada yang bersinggungan, dan ada yang diikat dengan tali atau rantai. Nah, yang pertama, roda-roda yang sepusat. Nah, ini. Ketika pusatnya sama ya, 2 buah roda disatukan, dia memiliki pusat yang sama. Maka kedua roda itu akan berputarnya searah. Dan kecepatan sudutnya sama. Kalian bayangkan, jika kalian naik sepeda. Rodanya muter kan? Nah, ketika rodanya berputar berarti kecepatan sudutnya itu sama. Nah, pada pelek ban ya dan ban karet luar. Nah, karena kecepatan sudutnya sama, maka omega 1 sama dengan omega 2 kan? Berarti V1 per R1 akan sama dengan V2 per R2. Nah, ini. Ingat, arah putarnya dia akan sama. Nggak mungkin ban dalam dengan ban luar itu berbeda arah putarnya, pasti sama searah.
omeganya, kecepatan sudutnya juga akan sama. Omega A sama dengan omega B. Karena kecepatan sudut sama, otomatis VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, kita ke contoh soalnya. Jika pada gambar di samping rodanya katanya sepusat, kecepatan sudut roda 1 adalah 20 radian per sekon. Jari-jari roda 2 30. Tentukan laju linier roda 2. Nah, omega 1-nya 20. Nih. Jari-jari roda 2 30 cm. Kita rubah ke meter, 0,3 meter. Ditanya laju linier roda 2. Nah, kita ingat kalau dia sepusat, otomatis omeganya sama kan? Kecepatan sudutnya sama. Karena omega 1 sama dengan omega 2, berarti ini omega 2 itu kan V2 per R2. Nah, omega 2 itu sama dengan omega 1 kan? Ininya 20. Berarti ganti ini 20 sama dengan V2 per R2. Berarti kita ketemu V2-nya. 20 dikali ini kan? Kali 0,3 berarti isinya 6 meter per sekon. Nah, sekarang. Dua buah roda A dan B yang berada pada satu poros memiliki jari-jarinya 2 cm dan 8 cm. Nah, jika kecepatan linier roda A 6, tentukan kecepatan sudut. Berarti ditanya omega B dan kecepatan linier dan kecepatan sudut sama VB. Nah, ini VA, kecepatan sudut roda A, ini kecepatan sudut B sama kecepatan linier yang B. Nah, nih lihat. RA tadi kan jari-jari di A 2 cm atau 0,02 meter. Jari-jari di B 8 cm atau 0,08 meter. Kecepatan linier di A 6 meter per sekon. Tanya ini ya. Nah, kalau ditanya omega A itu pasti kan VA per RA, ya kan? V-nya ada. R-nya ada. Berarti 6 dibagi 0,02. Nah, omega A-nya 300. Ingat karena dia nih, sepusat, omeganya sama kan? Kecepatan sudutnya sama. Jadi, omega A akan sama dengan omega B. Kalau omega A-nya 300, otomatis omega B-nya juga nanti hasilnya akan 300. Maka, kecepatan linier si B, tinggal VB itu omega B dikali R kan? Berarti 300 dikali 0,08. Jadi isinya 24 meter per sekon. VB-nya, omega B-nya sama dengan omega A. Saya. Nah, sekarang kita ke roda-roda yang bersinggungan. Nah, arah putarnya dia berlawanan. Tapi kelajuan liniernya dia akan sama. Nah, pada gear ya, dalam kehidupan sehari-hari, karena laju linearnya sama, berarti V1 sama dengan V2 atau omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Nah, ini. Arah putarnya dia berlawanan, ya. Arah putar A berlawanan dengan arah putar B. Kecepatan linearnya sama, berarti otomatis omega A RA sama dengan omega B RB. Jika terdapat dua buah roda A dan B saling bersinggungan, jika diketahui kecepatan sudut A itu 20, omega A-nya 20 ya, jari-jari B-nya setengah kali jari-jari A. Tentukan kecepatan sudut roda B. Ini salah nulis. Omega A-nya, kecepatan sudut A-nya 20 radian per sekon. Jari-jari di B setengah dari jari-jari di A, atau RA itu 2 kalinya RB kan? Otomatis VA sama dengan VB. Omega A RA sama dengan omega B RB. Berarti omega B ini kan dibagi ini ya, atau boleh RA per RB dikali omega A. RA-nya yang mana? Yang ini. Nanti kan ini bisa dicoret. Nah, RB-nya tetap tulis RB kali 20, berarti isinya 40. Nah, selanjutnya, dua buah silinder bersinggungan satu sama lain. Diketahui jari-jarinya RA 50, RB-nya 30. Silinder B dihubungkan dengan mesin penggerak sehingga dapat berputar dengan kecepatan sudutnya 5 radian per sekon. Tentukan kecepatan linier silinder A dan B jika serta kecepatan sudut silinder A.
Nah, kita punya jari-jari A 50 cm atau 0,5 meter, jari-jari B 30 cm atau 0,3 meter. Omega B-nya 5 radian per sekon. Nah, ingat karena dia bersinggungan, otomatis yang samanya kelajuan linearnya kan? Nah, berarti kalau mau nyari VB, omega B dikali R. B omega B-nya 5. RB-nya 0,3, berarti 1,5. Nah, kecepatan linearnya gimana? Kalau VB-nya 1,5, otomatis VA-nya juga pasti sama, 1,5. Nah, kecepatan sudut di A gimana? Ya, tinggal VA sama dengan omega A dikali RA. Omega A-nya berarti VA per RA. VA-nya 1,5, RA-nya ini. Berarti 3 radian per sekon. Sekarang, roda-roda dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Nah, ini ada rantainya atau talinya. Arah putarnya kedua roda itu sama. Kalian bayangkan sepeda roda depan, roda belakang kan? Pasti arah putarnya sama. Nggak mungkin ketika kita maju ke depan, rodanya beda arah putarnya. Itu nggak mungkin ya. Lajuan linearnya sama. Berarti V-nya yang sama. Ya. Contohnya pada gigi depan belakang sepeda. Nih, sama. Arah putarnya pasti searah. VA sama dengan VB. Omega A RA sama dengan omega B RB. Nah, dua buah roda dihubungkan dengan rantai. Roda yang lebih kecil dengan jari 8 cm diputar pada kecepatan sudutnya 100 radian per sekon. Nah, berapakah kecepatan linearnya? Kita punya R1-nya 8 cm, R2-nya 15 cm. Jangan lupa diubah ya. Omega 1-nya 100 radian per sekon. Ingat, karena dia dihubungkan dengan tali atau rantai, kecepatan linearnya akan sama. Berarti V1 itu omega 1 kali R1 kan? Omega 1-nya 100, R1-nya 0,08, berarti 8 meter per sekon. Kalau V1-nya 8 meter per sekon, berarti kecepatan roda 2-nya sama juga, 8 meter per sekon. Berarti kecepatan sudut roda 2-nya kayak tadi, tinggal V2 sama dengan omega 2 dikali R2 kan? Berarti omega 2 V2 dibagi R2. Nah, bagi ya, isinya 53,3 radian per sekon. Terakhir, jika ada sebuah roda dihubungkan sabuk, laju linearnya 40, sedangkan jari-jari roda 2 jari-jarinya 80. Tentukan kecepatan sudut roda 2-nya. Kecepatan linear roda 1 40, jari-jarinya 80. Tentukan omega 2 kan? Ingat, V1 itu sama dengan V2. Otomatis V1 itu sama dengan omega 2 dikali R2 kan? Nah, V2 sama dengan omega 2 kali R2. Karena V2 sama dengan V1, berarti sama dengan 40 kan? Omega 2 kali R2, berarti omega 2 40 dibagi ini ya? Ya 50. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.